Alternatif yang kedua, kamu dapat menggunakan segmen dinamis yang diteruskan ke dalam sebuah komponen dengan perantara props. Silakan kalian buka router indeksnya di bagian router konfigurasi. Pada saat komponen usernya di render, kita harus menuju URL path user / nama parameternya. Tentu kita bisa saja memberikan sebuah opsi namanya props. Nilai propsnya kita isi true, artinya kita aktifkan nilai data propsnya. Kemudian di dalam komponen usernya, kamu sudah bisa mengakses data propsnya dengan menuliskan script pembuka dan penutup. Kita ekspor dulu hasil komponennya, lalu menambahkan opsi props di dalam objek. Nama propsnya kita bungkus ke dalam kurung kotak. Saya bisa tulis name. Nama name tersebut sesuai dengan nama URL parameternya. Dengan kata lain, komponen user mengharapkan ada data props yang dikirimkan melalui URL. Pada kasus ini adalah /user / nama usernya. Maka dari itu, kamu sudah bisa mencetak data props ini ke dalam sebuah template. Jadi saya langsung tuliskan nama name sesuai dengan nama propsnya tanpa menggunakan objek route.params. Dan kalau kamu simpan semua programnya, hasil tidak ada perubahan, halaman profil Baledemia masih tetap ditampilkan. Jadi pada saat kalian mengaktifkan opsi props, maka nanti nama ini akan menjadi data property untuk komponen user. Makanya komponen user menerima data propsnya sesuai dengan nama URL yang kamu tulis setelah .2, dan nama itu bisa kita cetak ke dalam template sesuai dengan URL apa yang saya masukkan. Jadi kalau saya tulis user Doremi, maka profil Doremi akan ditampilkan. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Kalau kamu lihat URL router linknya, kita menggunakan sebuah URL yang akan menuju ke setiap halaman, dan setiap halaman punya template yang berbeda-beda. Tapi selain kita menggunakan URL seperti ini, kamu pun bisa menggunakan teknik yang namanya name route, di mana kamu bisa menentukan nama untuk setiap rute aplikasinya. Coba kamu buka komponen header.view, karena header.view adalah tempat untuk menyimpan navigasi. Saya akan coba memberikan opsi yang kedua tanpa menggunakan sebuah URL seperti ini, tapi tetap kita masih menggunakan atribut to, tapi atribut to-nya kita binding dengan memberikan simbol .2. Nanti isinya bukan lagi berbentuk string, tapi berbentuk objek yang ditandai dengan kurung kurawal. Kamu bisa tuliskan pasangan key value, nama key-nya adalah name, .2, value-nya. Value-nya itu adalah nama rute yang mau saya akses. Tentu namanya bebas. Katakanlah untuk rute link home-nya, nama name route-nya adalah string home. Sedangkan untuk router link about, kita buat lagi, tulis name-nya adalah about, kita binding dulu, atau alternatif lain, kamu bisa menggunakan directive vbind. Begitupun untuk router link halaman usernya. Jadi saya akan coba arahkan ke name, nama rute name-nya adalah user. .2 adalah cara singkat dalam menuliskan directive. Router link-nya sudah saya ubah berdasarkan route name, artinya kita mengarahkan ke rute nama, tapi syaratnya di bagian router konfigurasinya harus ditambahkan opsi name. Misalnya untuk home, kita berikan opsi name-nya sesuai dengan yang kita daftarkan tadi. Name-nya adalah home sebagai nama routingnya. Jadi setiap routing halamannya kita kasih namanya nama alias, supaya kita bisa mereferensikan ke URL tujuannya. Lanjutkan kembali, kita berikan name namanya about, lalu ada name namanya user. Nama ini bisa kita referensikan melalui router link dengan menuliskan seperti ini. Jadi nama ini sudah saya daftarkan dan kamu sudah bisa mengakses
tanpa menggunakan URL. Jadi mengaksesnya berdasarkan nama-nama routing yang saya tulis. Kalau kita buka lagi halaman home, template home-nya berhasil dirender dan by default dia akan tetap memberikan /home walaupun yang kita tulis adalah bentuknya objek, tapi yang dirender adalah path URL-nya. Sekarang navigasinya sama seperti sebelumnya dan di dalam konsolnya tidak ada error. Dengan begitu ketika jalur path-nya berubah, misalnya saya ganti path URL-nya jadi kontak, maka kamu tidak perlu mengubah semua tautan router link-nya menjadi URL yang sesuai karena saya sudah menggunakan name route. Berikut ini adalah URL yang sudah saya ubah. Sekarang komponen yang dirender berdasarkan nama rute yang dipanggil. Walaupun URL yang diakses sudah saya ubah jadi /kontak seperti yang kamu lihat di dalam struktur elemennya.